Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Ikada pada pelajaran TIK. Kali ini kita akan membahas untuk kelas 5, bab 10, yaitu tentang mencetak data pada Microsoft Excel. Selamat mengikuti. Kegiatan kali ini meliputi yang pertama, langkah-langkah mencetak, yang kedua, mengatur posisi tabel pada kertas, yang ketiga, mengatur pencetakan. Langkah-langkah mencetak pada Microsoft Excel secara umum sama dengan mencetak pada program lain, yaitu kita pilih menu file, kemudian pilih lagi icon print-nya. Tetapi sebelum kita mengklik icon print, harus ada perlu pengaturan yang lebih cermat, agar tampilan pada kertas mudah dibaca dan dipahami tabelnya. Perlu adanya penyetingan pada kertas dikarenakan tampilan pada layar Excel akan sedikit berbeda pada hasil cetakan. Berbeda maksudnya adalah kalau Misika ambil contoh pada Word aja. Kalau pada Word, apa yang ada pada layar komputer hasilnya sama dengan yang pada hasil cetakan. Tetapi kalau Microsoft Excel itu berbeda. Sepertinya di layar itu sudah terlihat semua, tetapi ketika kita mencetak belum tentu akan sama. Nah, itulah makanya pada Microsoft Excel itu perlu penyetingan yang lebih cermat. Oke, Misika akan menjelaskan apa perbedaannya pada program Microsoft Excel dengan program-program lain. Maksud dari yang tadi Misika katakan bahwa untuk mencetak pada Microsoft Excel perlu ada penyetingan kertas. Kita lihat pada program Word, ini pada layar adalah program Microsoft Word. Ketika di layar komputer terlihat pada satu kertas seperti ini, ya, dari judul sampai tulisan terakhir itu pada satu kertas, maka ketika akan mencetak, kita ke menu file, kemudian klik icon print-nya, maka terlihat pada ini adalah preview atau tampilan ketika hasil cetakan, ya. Tampilan yang terlihat ketika hasil cetakan. Lihat dari judul sampai kata akhirnya itu masih dalam satu kertas. Artinya kita tidak perlu menyeting-nyeting lagi atau mengatur-ngatur lagi. Tapi akan beda halnya ketika kita lihat pada Microsoft Excel. Lihat ya, ini adalah pada tampilan layarnya si Microsoft Excel. Dari judulnya lengkap, nomor sampai jumlah tabungan pada satu layar. Tapi coba kita lihat ketika akan mencetak atau kepada menu ngeprint ya bahasanya, yaitu ke menu file, kemudian print, klik icon print. Nah, terlihat hanya ada beberapa yang terpotong. Dari judulnya aja siswa kemudian nggak kelihatan ya. Kemudian pada tabelnya dari nomor hanya sampai ke bulan Maret. Selanjutnya adalah pada halaman kedua ya. Tuh, terlihat kan? Ini terpotong pada halaman kedua. Maka itu yang dimaksud dengan tampilan layar dengan hasil cetakan itu akan berbeda. Untuk itu kita perlu setting atau mengatur. Kita kembali lagi kepada layarnya. Nah, pada layar, ini jika agak perbesar ya, biar terlihat. Perhatikan pada bulan Maret dan April ada garis putus-putus. Garis putus-putus inilah yang menunjukkan bahwa sebelum garis putus-putus adalah halaman pertama, setelah garis putus-putus adalah halaman kedua. Untuk itu bagaimana caranya menyeting atau mengatur si kertas agar menjadi satu halaman. Kita menuju ke, sebentar bisa kecilkan dulu biar lebih jelas. Ke page layout, menu page layout. Nah, kemudian untuk mengaturnya kita lihat ke orientation. Ya, ternyata di sini yang terpilih adalah portrait atau tegak. Maka kita pilih yang satunya, landscape atau mendatar. Nah, ketika sudah diatur menjadi mendatar, kita lihat lagi, ini kita zoom lagi. Nah, garis putus-putusnya ada pada bulan Juni.
Jadi di halaman 2-nya tinggal jumlah tabungan saja. Kita bisa atur lagi ya, perkecil kolom-kolom yang ada sehingga si garis putus-putusnya ini ada setelah pada jumlah tabungan. Misalnya ini nomornya tidak usah terlalu besar gitu ya. Kemudian nama pun diperkecil juga bisa. Ya. Lihat masih garis putus-putusnya masih di situ. Kita lihat keperkecil lagi Januari. Ya. Kemudian Maret perkecil sedikit. Kemudian Februari maksudnya, kemudian yang April kita perkecil lagi. Ya, tapi memperkecilnya harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti tulisannya nggak terlihat. Nah, ini kan ada yang gambar pagar-pagar ini nih, tandanya terlalu kecil kolomnya. Kita rapikan lagi agak berbesar. Nah, ya. Oke. Udah cukup? Nah, sekarang kita cek lagi pada preview pencetakan. Kembali ke menu file, kemudian klik icon printnya. Lihat bahwa pada preview atau tampilan pencetakan sudah semuanya tercakup pada kertas halaman 1. Dari judulnya sudah lengkap, nomor sampai di ujung jumlah tabungan juga semuanya sudah terlihat. Ya, itulah ya, tadi perbedaan dengan program lain dan bagaimana cara menyeting agar cetakan pada Microsoft Excel terlihat lebih rapi dan mudah terbaca tabelnya. Oke, setelah kita tadi sudah membahas pada slide sebelumnya, bagaimana perbedaan antara mencetak pada Microsoft Excel, pengaturan pencetakan pada Microsoft Excel dengan program-program yang lain, maka sekarang kita akan pahami bersama bagian-bagian dari pencetakan. Yang pertama adalah copies. Copies adalah berapa kali kita akan mencetak pada halaman yang sudah kita atur ini. Ada ketika kita tulis 2, maka halaman yang sudah kita siap cetak ini akan 2 kali mencetak. Ketika hanya kita tulis 1, maka akan tercetak 1 kali dan seterusnya. Kemudian printer. Printer ini adalah kita memilih printer mana atau mesin cetak mana yang sudah terhubung dengan laptop atau komputer kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pages. Pages itu adalah berapa halaman. Biasanya ini akan berguna ketika kita akan mencetak beberapa halaman. Jadi halaman 1 misalnya ada sampai 5 halaman gitu ya. Maka 1 sampai 5 seperti itu. Kemudian collected. Collected ini adalah bagaimana nanti akan keluarnya urutan-urutan pencetakan ya. Misalnya gini, ini ada sampai 5, kemudian kita akan 2 kali mencetak. Maka kita bisa atur mau halaman 1, kemudian keluar lagi halaman 2, kemudian keluar lagi halaman 3, atau akan misalnya collected ini. Yang ini uncollected maksudnya adalah gimana? Jadi halaman 1 dulu 2 kali, halaman 1, kemudian keluar lagi baru halaman 2 kali, kemudian halaman 3 2 kali lagi dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan pengaturan pengeluaran pencetakan itu, ya. Selanjutnya adalah posisi kertas, ya. Orientation adalah posisi kertas, mau portrait atau landscape. Tadi kita sudah atur menjadi landscape, ya. Kemudian adalah ukuran kertas, ya. Ini adalah ukuran kertas. Ukuran kertas ini kita harus sesuaikan dengan ketersediaan pada kertas yang akan untuk mencetak. Misalnya pada printernya sudah ada tersedia kertasnya letter, ukuran letter, maka kita gunakan letter. Atau sudah tersedianya pakai legal, maka kita klik legal dan seterusnya. Sesuaikan dengan kertas yang tersedia ya. Nah, selanjutnya adalah margin. Margin itu adalah batasan dari batas atasnya, sampingnya, bawahnya untuk kertas bisa kita mencetak.
ya. Selanjutnya adalah no scaling atau scaling itu adalah skala pada pencetakan dalam satu kertas. Kalau kita tulis no scaling adalah berarti ya udah satu kertas 100% full seperti ini. Atau misalnya fit sheet on one page itu adalah untuk beberapa sheet dalam satu halaman dan seterusnya akan kita bahas pada kegiatan selanjutnya. Ini adalah pengenalan sedikit pada bagian-bagian di icon print. Demikian, terima kasih. Baik, setelah kita sudah bahas bagaimana cara mencetak pada Microsoft Excel, maka tugas kali ini adalah mencatat yang sudah Misika buatkan pada slide yang sekarang ini dan slide selanjutnya. Catatan kamu tulis pada buku catatan, setelah itu kamu foto dan kirimkan kepada Miss Ika secara japri. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan materi kali ini. Jangan lupa tugasnya kamu kirimkan secara tepat waktu, dan mudah-mudahan juga kita akan segera bertemu pada kegiatan belajar secara offline, ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.